Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfir. Segala puji bagi Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah tempat kita meminta pertolongan atas segala permasalahan hidup yang kita alami di dunia ini, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah tempat kita memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan selama ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami semua berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal-amal perbuatan kami. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur dan berbahagialah dia. Karena barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun dan tidak ada kekuatan sebesar apapun juga yang dapat menyesatkannya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh celakalah dia. Maka segeralah dia bertobat dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun dan tidak ada kekuatan sebesar apapun juga yang dapat kembali memberikannya petunjuk selain hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun dan sekecil apapun juga sekutu baginya. Dan aku pun bersaksi dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an agar kita semua dapat benar-benar dapat bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang senantiasa menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan terbaik dari diri kita masing-masing, dan kita mampu istiqomah menjalankan ketakwaan tersebut sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Dan Allah pun telah memperingatkan kita semua di dalam Al-Quran agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mengucapkan perkataan yang baik saja, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berbicara. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah hanya perkataan yang baik saja. Ucapkanlah hanya perkataan yang benar saja. Ucapkanlah hanya perkataan yang jujur saja. Ucapkanlah hanya perkataan yang bermanfaat saja. Dengan melakukan hal itu, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan yang kita lakukan dan akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Dan barang siapa yang taat dan patuh
pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang begitu besar. Amma ba'd, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di bulan Zulhijjah. Tepatnya di tanggal 19 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Bulan Zulhijjah ini para jemaah sekalian merupakan satu di antara 4 bulan haram. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang haram ini para jemaah sekalian, kita diperintahkan untuk semaksimal mungkin dapat menjauhi perbuatan maksiat dan dosa. Dikarenakan semua perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan di bulan haram ini, maka akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya, di bulan haram ini para jemaah sekalian, kita diperintahkan untuk memperbanyak melakukan amal soleh, ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal soleh, semua bentuk ibadah yang kita lakukan di bulan haram ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Zulhijjah ini atau di bulan haram ini para jemaah sekalian, maka sudah seharusnya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 di antaranya yang khusus dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Para jemaah sekalian, kedua ibadah yang mulia ini dapat dikatakan sebagai momentum atau dapat pula dikatakan sebagai simbol kepasrahan seorang hamba pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para jemaah sekalian, jika kita melihat ibadah haji. Ibadah haji ini para jemaah sekalian merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum dari ibadah haji ini adalah wajib 1 kali seumur hidup dilaksanakan atau dikerjakan oleh seorang muslim yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kemampuan lahir dan batin maupun juga kemampuan finansial atau kemampuan keuangan. Para jemaah sekalian, sesungguhnya ketika seorang muslim berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka sesungguhnya itulah pertama kali dia sudah mulai memasrahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika dia sudah mulai menyisihkan sebagian penghasilannya yang diraihnya dengan hasil kerja kerasnya, bukan dalam waktu yang singkat. Mungkin ia menyisihkan hasil kerja kerasnya selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Yang ia lakukan ini para jemaah sekalian adalah sebagai bentuk kepasrahan dirinya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dia lakukan adalah mulai menanggalkan kecintaannya pada harta duniawinya untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya harta yang ia sisihkan sudah mencukupi untuk membiayai perjalanan hajinya. Tahun ini sekitar 54 juta. Ketika dana yang dia persiapkan telah cukup dan ia sudah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke tanah suci para jemaah sekalian, di sini ia kembali diuji untuk memasrahkan dirinya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.
ia harus meninggalkan sementara waktu kecintaannya kepada orang-orang yang dia kasihi. Mungkin dia harus meninggalkan kedua orang tuanya yang mungkin dalam keadaan sakit. Ia harus meninggalkan pasangan hidupnya. Ia harus meninggalkan anak-anaknya. Ini semua dilakukannya untuk memasrahkan dirinya untuk memenuhi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sesampainya di tanah suci, para jemaah sekalian, semua rangkaian ibadah yang ia lakukan sejak awal sampai berakhirnya di tanah suci itu bukanlah perkara yang mudah. Ibadah-ibadah yang ia lakukan, rangkaian ibadah yang ia lakukan sejak awal hingga akhir itu bukan seperti orang yang jalan-jalan ke luar negeri. Bukan seperti orang yang rekreasi berwisata ke luar negeri dengan suasana yang nyaman, melihat pemandangan yang indah. Bukan sama sekali, para jemaah sekalian. Tetapi yang ia rasakan di tanah suci adalah harus memasrahkan dirinya untuk berdesak-desakan dengan orang lain. Dia harus memasrahkan dirinya menjalani semua rangkaian ibadah-ibadah di tanah suci itu dalam suasana yang panas. Bisa menembus 42 derajat Celcius panasnya, para jemaah sekalian. Ini bukanlah hal yang mudah tanpa adanya kepasrahan, tanpa adanya keikhlasan hati untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bukan perkara yang mudah, para jemaah sekalian. Dan inilah yang bisa menjadikannya haji yang mabrur adalah ketika dia mampu mengikhlaskan dirinya, mampu mencurahkan segenap lahir batinnya untuk melaksanakan semua rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tanah suci. Dan inilah sesungguhnya makna terdalam dari kalimat talbiyah yang diucapkan berulang-ulang kali. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Inilah sesungguhnya kalimat kepasrahan, mengikhlaskan diri, memasrahkan diri untuk mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di tanah suci. Inilah, para jemaah sekalian, sehingga ibadah haji ini dapat dikatakan sebagai simbol ketaatan, keikhlasan, simbol kepasrahan seorang hamba untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan pelaksanaan ibadah kurban, para jemaah sekalian, yang didasarkan dari firman Allah di dalam surah Al-Kautsar, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang begitu berlimpah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kita lalai, kita lupa, kita kurang bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita selama ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Untuk mengingatkan kita untuk bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan ibadah kurban. Para jemaah sekalian, tentunya kita sudah merasa begitu nyaman dengan begitu banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk menyisihkan sebahagian harta kita agar kita dapat berkurban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih hewan kurban di bulan Zulhijjah di tanggal 10 atau di hari tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sesungguhnya para jemaah sekalian, kurban yang kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini sama maknanya dengan ibadah kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim alaihissalam sesungguhnya tidaklah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih secara fisik anaknya Ismail yang merupakan anak yang sangat ia sayangi. Tetapi sesungguhnya maknanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, untuk meninggalkan kepemilikan, rasa kepemilikan dan rasa kecintaannya kepada anak yang ia cintai, yaitu Ismail alaihissalam. Begitu pula dengan kita para jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban agar kita dapat sedikit demi sedikit dapat meninggalkan kecintaan kita pada harta yang kita miliki. Yang sesungguhnya itu pun bukan harta kita. Itu semua adalah harta yang sementara waktu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sesungguhnya meminta kita untuk memasrahkan diri kita, untuk merelakan sebagian harta kita untuk dapat kita sisihkan untuk berkurban, dan nanti dagingnya dapat pula kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Untuk itu para jemaah sekalian, semoga makna ibadah haji dan ibadah kurban yang kita lakukan itu dapat mengikis sedikit demi sedikit kecintaan kita pada harta duniawi kita. Karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah sementara dan kehidupan akhirat adalah sebaik-baik kehidupan selanjutnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair liman ittaqa." Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu kecil. Kehidupan di dunia itu hanyalah sementara. Kehidupan dunia itu tidak ada apa-apanya sama sekali jika dibandingkan kehidupan akhirat yang selamanya. Kehidupan akhirat yang jauh lebih baik bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pada khutbah kedua ini marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah semua dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, mampukanlah kami semua beserta keluarga besar kami untuk dapat mengurangi sedikit demi sedikit rasa kecintaan kami kepada harta duniawi kami, ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami semua beserta keluarga besar kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami semua beserta keluarga besar kami ke dalam surga-Mu untuk berkumpul bersama hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيم واعتدلوا فصوم ولا تختلف بصفري برسل رحمة باسم محمد ويسير رحمة رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ومما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله لا شريك له وعلى كل شيء لا إله إلا الله لا شريك له وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له بحمده ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له بحمده ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له بحمده ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له بحمده ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له بحمده ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك
كل شيء قدير وإليك المصير. اللهم اجرنا من النار، 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 اللهم ولوالدي اجرنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك السلام علينا تبارك ربنا ولا حول ولا قوة إلا إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وأرجلهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو على العلي العظيم. لا إله مولانا سبحان الله 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 إليه من الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة الرحيم ونساكن يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوتك من خير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكشف لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون عليه مصائب الدنيا. اللهم متنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من يرحمنا ولا تسلط علينا من يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.